Cek cek, oke. Oke, jadi gini ya, mau menyampaikan sesuatu bahwa konten ini adalah konten unfaedah. Ya benar. Dan jika kalian tetap menonton, silahkan. Dan kami mengucapkan Selamat menonton. wah bareng cuk, woi. Yo yo. You say I make you nervous. Halo semua, kembali lagi di channel tontonan keluarga Anda, Film Oi, yang banyak menyajikan konten unfaedah. Oke, pada kesempatan kali ini, tim Film Oi bakal merangkum alur cerita Jack Fest 2003. Pada penasaran kan? Simak alurnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan sebat, duduk bersamanya, lalu intro. You think I would look Film diawali dengan sebuah lukisan dengan lubang yang sangat misterius. Lubang itu dipercaya sekelompok penduduk bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi walaupun begitu, ada konsekuensi pada lubang tersebut jika tak mematuhi peraturannya. Ada salah satu peraturan, yaitu tidak bermacam-macam di daerah itu. Tak hanya itu, kadang lubang ini juga menargetkan seorang untuk dijadikan tumbal. Nah, ada seorang bernama Dawei yang merupakan seorang pembuat kendi wajah. Jika Dawei dirasuki oleh penghuni lubang itu, maka ia segera menggambarkan wajah seorang yang akan dijadikan tumbal. Orang tersebut harus dikorbankan kepada penghuni yang ada di dalam lubang itu. Jika tidak, maka akan terjadi konsekuensi yang lebih besar. Shin diperlihatkan seorang bernama Giuseppe dan Aida. Mereka ini adalah adik kakak. Walaupun begitu, Giuseppe diam-diam meminta jatah kepada adiknya sendiri karena adiknya juga sayang sama Giuseppe. Akhirnya Giuseppe dan Aida pun melakukan bercocok tanam di hutan itu. Mereka sadari penghuni lubang marah dan langsung merasuki Dawei. Nah, disinilah Dawei mulai membuat kendi wajah itu. Siapakah yang terpampang di kendi itu? Nanti kita akan lihat seiringnya berjalannya cerita. Setelah melakukan cocok tanam dengan adiknya, Giuseppe mencari kayu, sedangkan Aida kembali ke rumahnya. Sampai di rumah, ternyata dirinya dikejutkan dengan seorang bernama Body. Karena ada Body, Aida memutuskan untuk ke tempat Dawei. Saat Aida melihat Dawei, Dawei terlihat pusing. Karena hal itu, ia tahu kalau Dawei baru saja membuat wajah kendi yang baru. Oleh karena itu, Aida langsung pergi ke tempat perapian untuk mencari tahu siapa wajah yang baru saja digambarkan. Ternyata dirinya terkejut karena kendi itu terpampang wajahnya. Sebelum Dawei memberitahukan kendi itu kepada penduduk setempat, ia pun langsung mengambilnya dan langsung menyembunyikan di suatu tempat. Setelah selesai, Aida pun kembali pulang. Tak terasa malam pun tiba. Karena sebentar lagi Aida akan menikah dengan Body, seluruh keluarga mereka pun mengadakan malam. Setelah selesai, Giuseppe pun memulai Aida. Di sana, Giuseppe menyuruh Aida untuk tak memberitahukan terlarang mereka. Hubungan. Karena ia sedikit bingung dan ingin curhat kepada seorang, akhirnya Aida mengunjungi rumah kakeknya yang berada di sebuah mobil terlantar. Ia curhat kepada kakaknya bahwa wajahnya kendi berikutnya adalah dirinya. Kakaknya sedikit terkejut mendengar hal tersebut, tetapi kakaknya tak memberitahukan kepada semua orang. Esokan harinya, Aida dan ayahnya pergi ke sebuah toko untuk menjual beberapa makanan dan minuman. Bersama dengan itu, Aida diam-diam mencuri tes pack untuk mengecek kehamilannya. Sampai di rumah, ia langsung mengecek hal tersebut. Dan ternyata Aida benar-benar hamil karena ulah Giuseppe, yaitu saudara kandungnya sendiri. Keesokan harinya, saat sedang mencuci bersama rekannya, Aida melihat sosok dari penghuni lubang itu, bahwa penghuni tersebut akan segera membunuh rekannya. Setelah selesai membunuh, makhluk itu menyeret mayat itu ke dalam lubang tersebut. Sang ibu akhirnya tahu bahwa sang anak telah meninggal akibat lubang itu. Dan ia segera meniup terompet guna memanggil penduduk desa setempat. Karena mereka menanya kepada Dawei apakah lubang itu sempat merasuki dan membuat kendi yang baru. Lalu Dawei menjawab dirinya tak ingat wajah dan kendi yang ia buat saat kesurupan.
Ia sudah mencari kemana-mana kendi itu, tetapi alhasilnya nihil. Mereka semua menyuruh Dawai untuk mengingat kembali bentuk wajah dari kendi itu agar tak ada lagi korban jiwa. Aida pun akhirnya menghampiri Dawai untuk membantunya mengingatkan kembali wajah kendi itu. Pada akhirnya Dawai berhasil membuat wajah dari bodi. Malamnya Aida memberitahukan JCB bahwa dirinya telah hamil. Akan tetapi dia hanya cuek saja dan tak mau tanggung jawab. Keesokan harinya penduduk di desa kembali berkumpul di sebuah lubang. Tak lupa Dawai mengeluarkan kendi barunya dengan wajah bodi yang harus dikorbankan. Walaupun orang tua bodi tak terima, pada akhirnya bodi menjalankan apa yang lubang itu mau. Akhirnya dia segera dipenggal. Sementara Aida pergi ke tempat kakeknya yang sakit-sakitan untuk bercerita tentang masalahnya. Sampai di sana, dirinya terkejut melihat penampakan seorang laki-laki yang menjelaskan kakeknya juga pernah menyembunyikan wajah kendi istrinya. Karena kekacauan yang dibuat oleh kakeknya sendiri, akhirnya membuat beberapa penduduk meninggal akibat ulah dari si kakek. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa hasil menemukan wajah kendi tersebut dan langsung membunuh istri dari sang kakek. Karena perbuatan sang kakek mencoba menyelamatkan istri, si kakek akhirnya dan mendapatkan hukuman, yaitu tidur di sebuah mobil yang tak terpakai. Karena Aida tak mau jadi korban jiwa, akhirnya dirinya berencana untuk membawa kendi wajahnya ke tempat Dawai. Karena merasa sangat ragu, akhirnya Aida menaruh kendi itu di sebuah dekat pohon. Setelah di tempat Dawai, ternyata Dawai sedang mabuk untuk menghilangkan rasa stres. Karena waktu yang tak memungkinkan, Aida pun tak jadi untuk memberitahukan wajah kendi miliknya. Sampai di rumah, JCB bercerita kepada orang tuanya bahwa dirinya sedang sakit. Oleh karena itu, ayahnya langsung membuat JCB untuk pergi ke lubang tersebut untuk meminta kesembuhan. Tanpanya, penduduk desa itu lebih percaya kepada lubang itu daripada seorang dokter. Saat sampai di lubang, JCB merasa ada yang aneh. Dan benar saja, penghuni tersebut langsung membunuhnya. Sang ayah yang melihat kejadian langsung meniup trompet guna memanggil penduduk setempat. Karena ini menganggap kesalahan Dawai yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya, akhirnya Dawai dihukum dengan cara diikat dekat lubang itu. Tetapi bukannya takut, Dawai malah menerima dirinya dikorbankan untuk lubang tersebut. Keesokan harinya, Aida datang ke tempat Dawai dan mengajak pergi dari tempat ini sejauh-jauhnya. Tetapi sebelum itu, mereka membawa satu kendi untuk dijual di toko. Sampai di toko, Aida memohon ke pemilik toko untuk bisa membelinya dengan harga sangat tinggi. Pemilik toko pun setuju dan ingin mengambilnya di kasir. Akan tetapi bukannya mengambil uang, pemilik toko malah menelpon ayahnya Aida untuk datang kemari. Pada akhirnya, Aida dan Dawai ditangkap oleh ayah Aida, mengira bahwa Aida memiliki hubungan dengan Dawai. Karena hal itu, Aida juga dan Dawai dihukum. Hukuman yang diberikan oleh sang ayah merupakan teguran. Lalu ayahnya bertanya kepada Aida, siapa yang membuat menjadi hamil seperti ini? Tanpa ragu, Aida langsung menyatakan bahwa dirinya dihamili oleh JCB. Karena merasa tak percaya, ayahnya pun pergi ke tempat Dawai untuk menanyakan hal ini. Sementara Aida mencoba untuk pergi ke tempat kakeknya. Sosok misterius itu pun muncul lagi dan menyuruh Aida untuk segera memberitahukan siapa wajah kendi yang hilang itu. Di saat bersamaan, Aida mendapat penglihatan bahwa penghuni itu membunuh ayahnya sendiri. Lalu Dawai segera meniup trompet yang membuat penduduk desa kembali berkumpul di dekat lubang itu. Aida mulai menceritakan bahwa wajah kendi yang hilang itu adalah merupakan wajahnya sendiri dan mengaku bersalah karena telah menyembunyikan kendi miliknya sehingga membuat kekacauan. Karena hal tersebut membuat ibunya sangat marah karena ulah dari Aida menyebabkan banyak orang menjadi korban jiwa. Mereka semua berencana untuk menumbalkan Aida pada esok harinya. Sebelum dikorbankan, si arwah dan si kakek menyuruh segera pergi dari sini sebelum penduduk desa membunuhnya. Tetapi bukannya lari, ia sudah pasrah kalau pada akhirnya dirinya akan dijadikan tumbal demi menyelamatkan penduduk desa yang menganut kepercayaan pada lubang itu.
Keesokan harinya saat Aida ingin dieksekusi, dirinya meminta maaf kepada seluruh penduduk desa karena telah membuat beberapa kekacauan. Setelah selesai bicara, Aida pun langsung ditumbalkan. Pada akhirnya mereka segera kembali ke rumah masing-masing dan menjalani hari-hari seperti biasanya. Scene akhir ditutup dengan Dawa yang duduk di kursi dan menghidupkan beberapa lilin. Dan film pun tamat. Oke guys, dan mungkin penjelasan dari saya itu bahwa mungkin ya beberapa ada yang percaya tapi ada yang tidak percaya dengan barang seperti itu ya guys. Jadi ya ada yang percaya, ada yang menganut seperti kepercayaan seperti itu, dan ada yang tak percaya. Dan kalau saya sih gimana ya ceritakannya, kalau semua yang makhluk yang diciptakan oleh sang kuasa itu memang ada ya guys, ada. Memang semua itu makhluk diciptakan, walaupun ada yang misalnya jin itu juga ada, tapi bukan so tahu ya. Ini cuman dari saya sendiri guys, dari saya sendiri. Kalau salah ya dikoreksi. Memang ada ya guys kalau itu. Kalau makhluk-makhluk ya kan yang menciptakan cuman yang maha kuasa guys. Jadi saya juga percaya adanya itu, tapi kita juga menghormati lah. Tadi ngomong apa tadi, ya wes lah gitu ya guys. Dan saya akan tutup cerita ini dan saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah menonton video ini sampai habis. Dan saya mewakili dari tim film Oi bakal mengundurkan diri dan ya, terima kasih.